Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Untuk jaringan mesistem sendiri itu ada ciri-cirinya, yaitu umumnya ada beberapa ciri-ciri dan jaringan mesistem pada tumbuhannya, yaitu terdiri atas sel-sel yang muda yang aktif dan membelah dan berukuran kecil, susunan selnya yang sangat rapat, bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, dan yang lainnya. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi selnya. Sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Sel-selnya belum mengalami diferensial atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhannya. Terima kasih. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dapat terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Jaringan epidermis. Fungsi utama dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung paling luar pada setiap organ tumbuhan. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Yang tiga, jaringan penyokong. Jaringan ini disebut juga jaringan mekanik karena memiliki fungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi untuk pengangkutan air, unsur, dan zat makanan hasil fotosintesis. 6. Jaringan gabus. Jaringan gabus banyak terdapat pada alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel parenkim gabus. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah. Berfungsi juga untuk menyerap air, dan beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan makanan. Struktur akar terbagi menjadi dua, ada struktur dalam anatomi dan struktur luar morfologi. Struktur dalam ada epidermis, berfungsi untuk mencegah masuknya kuman. Yang kedua ada korteks, berfungsi untuk menyimpan makanan. Yang ketiga ada endodermis, berfungsi untuk mencegah keluar air dari stele ke korteks. Selanjutnya ada silinder pusat, berfungsi untuk membentuk cabang pada akar. Selanjutnya ada struktur luar akar, yaitu morfologi. Pertama ada leher akar, berfungsi untuk menggabungkan antara pangkal, cabang, rambut sampai ujung akar. Yang kedua ada batang akar sebagai penompah tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada cabang akar, berfungsi untuk membentuk percabangan. Lalu ada rambut akar, berfungsi untuk memperluas penyerapan air. Selanjutnya ada serabut akar, berfungsi untuk membuat tanaman menjadi kokoh. Lalu ada tudung akar, berfungsi melindungi akar dari kerusakan mekanis. Batang merupakan organ pada tumbuhan yang letaknya di atas tanah. Batang berfungsi untuk yang pertama adalah mengangkut air dan unsur hara dari tanah atau akar. Yang kedua adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah tempat tumbuhnya organ-organ generatif. Batang tersusun dari beberapa jaringan. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua korteks, dan tiga stele. Yang pertama epidermis adalah selapis sel yang tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel. Di dinding ini terdapat kurtikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu banyak. Yang kedua ada korteks. Korteks tersusun atas
atas sel parenkim yang tidak teratur. Pada jaringan ini terdapat korenkim dan serenkim yang berfungsi untuk menyokong tumbuhan. Yang ketiga adalah stele. Stele tersusun atas berkas pengangkut dan sel parenkim. Periskel berfungsi untuk memberi kekuatan pada batang. Berkas pengangkut terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang. Fungsi daun adalah sebagai tempat untuk berfotosintesis. Struktur jaringan penyusun daun yang pertama ada epidermis untuk melindungi jaringan daun yang ada di bawahnya, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan yang lebih besar. Yang kedua itu jaringan parenkim, jaringan yang terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan palisade dan atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau spon, berfungsi untuk fotosintesis. Yang ketiga jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua jaringan, yaitu phloem dan xilem, yang merupakan kelanjutan dari jaringan pengangkut pada akar, berfungsi sebagai alat transport dan sebagai alat penguat daun. Bunga berfungsi sebagai bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Bagian-bagian bunga diantaranya yaitu mahkota bunga, berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan cara menarik perhatian para serangga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Tangkai putik berfungsi sebagai saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Bakal biji berfungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai berfungsi sebagai penopang berdirinya bunga.